Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas pengganti UTS mata kuliah logistik kargo alur distribusi PT KSN Cicalengka. Nah, anggota dari kelompok 7 sendiri yaitu ada Sadam Chandra, berikutnya ada Siva Intan, dan saya sendiri Michael Putra Pratama. Yang pertama di sini ada study case. Pabrik PT KSN yang berlokasi di Cicalengka memiliki pemasok salah satu bahan baku, yaitu tepung terigu di Provinsi Aceh dan Lampung, dengan masing-masing 20 ton dan 15 ton sekali pengiriman. Bahan baku ini akan diolah terlebih dahulu di masing-masing lokasi pemasok dan akan dikirimkan ke titik konsolidasi atau gudang milik PT KSN di Lampung. Dari titik konsolidasi di Lampung, muatan dikirimkan ke Cicalengka untuk proses produksi di pabrik milik PT KSN. PT KSN sendiri memiliki 4 distributor di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Balikpapan. Masing-masing memiliki permintaan produk jadi sebesar 10 ton, 5 ton, 5 ton, dan 5 ton. Dalam bentuk box, yang mana setiap boxnya memiliki massa 50 kg. Pengiriman dari pabrik harus tiba di distributor maksimal dalam durasi 2 hari. Khusus untuk Balikpapan, durasi pengiriman 3 hari. Yang pertama, kita menentukan karakteristik dari barang yang dimuat, yaitu tepung. Tepung masuk ke jenis muatan kering atau dry cargo, yang mana memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Muatan kering tidak merusak muatan lain, namun mudah dirusak oleh muatan lain. Muatan kering harus dipisahkan dengan muatan-muatan basah di palka tersendiri. Jika dalam satu palka, muatan kering harus diletakkan di atas muatan basah. Poin B yaitu pemilihan kendaraan dan moda transportasi. Pada case kali ini, moda transportasi yang digunakan adalah moda transportasi darat dan laut. Moda transportasi darat yang digunakan yaitu dry-bulk container dan tugboat CDD. Moda transportasi laut menggunakan kapal kargo dan kapal bulker. Berikutnya yaitu penentuan jarak dan waktu. Jarak yang ditempuh adalah sejauh 369 km dan waktu yang dicapai adalah 9 jam. Kami memilih pelabuhan Kalianda menuju ke pelabuhan Tanjung Priok lalu didistribusikan sampai Cicalengka. Proses distribusi ke Jakarta, Surabaya, dan Bandung menggunakan truk CDD. Untuk penyaluran ke Balikpapan menggunakan 2 mode transportasi, yaitu mode barat menggunakan truk box, CDD, dan dry-bulk container, dan juga mode laut yang mana menggunakan kapal kargo umum. Berikutnya yaitu menentukan unit load pada setiap proses bongkar muat dan pengangkutan. Unit load yang digunakan untuk mengirim bahan baku yaitu dry-bulk container, sedangkan unit load yang digunakan yaitu truk CDD untuk pengiriman ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dan menggunakan kontainer 20 feet untuk pengiriman menuju Balikpapan. Poin berikutnya yaitu penentuan unit handling. Unit handling yang digunakan pada case kali ini yaitu forklift, container crane, reach stacker. Berikutnya yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan pada proses pengiriman. Di antaranya ada surat jalan, dokumen sales order, form manifest, freight loading, packing list, dan bill loading. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan distribusi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu pemasok terdapat dari 2 wilayah, yaitu dari Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung, dan akan dikirim ke gudang titik konsolidasi terlebih dahulu di Lampung. Dan dari gudang konsolidasi di Lampung ini akan dikirim ke Cicalengka, tapi harus melewati pelabuhan Bakauheni Lampung dulu, kemudian ke pelabuhan Tanjung Priuk, dan terakhir dari pelabuhan Tanjung Priuk baru ke pabrik PT KSN yang ada di Cicalengka.
Dan dari Cicalengka, pabrik Cicalengka ini produk sudah menjadi produk jadi dan akan didistribusikan ke 4 wilayah distribusi, yaitu ada Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Dan untuk ke Banjarmasin dikirimnya pertama melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang terlebih dahulu, kemudian ke pelabuhan Kumai, baru didistribusikan ke Banjarmasin. Berikut merupakan diagram activity pada distribusi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada moda kendaraan digunakan untuk pengiriman ke kota Banjarmasin dari pabrik di Cicalengka. Oke, yang pertama itu dari PT Kaldu Sarinabati itu menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, yang diangkut menggunakan truk box CDD melewati jalur tol dengan jarak tempuh sekitar 5 jam 34 menit. Selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju ke Pelabuhan Kumai Seberang diangkut menggunakan peti kemas dry bulk kontainer dengan moda kapal kargo dengan jarak tempuh sekitar 29 jam. Selanjutnya dari Pelabuhan Kumai Seberang menuju ke kota Banjarmasin diangkut menggunakan truk box CDD dengan jarak tempuh sekitar 13 jam 57 menit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif dasar jarak tempuh. Dapat dilihat pertama-tama itu ada data operasional kendaraan yang terdiri dari frekuensi pengiriman, yaitu 1 rit seharinya, jumlah hari operasional per tahun, dalam satu hari, dalam per tahun itu ada 30 hari, 300 hari, maaf, dan jarak tempuh 1 rit adalah 30 km per hari, dan kapasitas kendaraannya adalah 6.000 kg. Kemudian setelah ada data operasionalnya ini, kita mencari akumulasi total biaya tidak tetap. Dan data-data biaya tidak tetap per tahunnya itu ada BBM sekitar 90 juta rupiah, untuk fast moving parts-nya itu 15 juta rupiah, dan perawatan dan perbaikannya 8 juta rupiah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah biaya tidak tetapnya per tahun yaitu dengan menjumlahkan BBM, fast moving parts, dan perawatan dan perbaikan itu sebesar 113 juta rupiah. Untuk biaya tidak tetap per harinya, yaitu jumlah biaya tidak tetap per tahunnya dibagi dengan jumlah hari operasional per tahun, yaitu sekitar 300 hari. Dan didapatkan hasil 376.666 rupiah. Kemudian ada jumlah biaya tidak tetap per kilometer. Untuk mencarinya yaitu jumlah biaya tidak tetap per harinya dibagi dengan jarak tempuh 1 rit, yaitu 30 km per hari, dan didapatkan hasil 12.555 rupiah. Dan selanjutnya kita akan mencari akumulasi total biaya tetap per tahun, yaitu komponen-komponennya pada biaya tetap per tahunnya itu ada depresiasi kendaraan sebesar 50 juta rupiah, kemudian pajak kendaraan 4 juta rupiah, biaya uji kir itu 7 juta rupiah, dan gaji sopirnya itu sebesar 30 juta rupiah. Dan dari data tersebut kita dapat mencari biaya tetap per tahun, per hari, dan kilometer. Untuk rumusnya tidak jauh, rumusnya itu sama dengan menghitung jumlah biaya tidak tetap per tahun, per hari, dan per kilometernya. Dan jika sudah mengetahui jumlah biaya tidak tetap per tahun dan per biaya tetap per tahunnya, kemudian kita bisa mengetahui akumulasi BOK per tahun, yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap per tahun dengan biaya tidak tetap per tahun, dan didapatkan hasil 204 juta rupiah. Setelah itu kita bisa mencari akumulasi BOK per hari, yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap per hari dengan biaya tidak tetap per hari, yaitu sebesar 680 juta rupiah. Dan untuk mencari jumlah BOK per 1 rit, yaitu jumlah BOK per harinya dikali dengan jarak tempuh 1 rit. Frekuensi pengiriman 1 rit per hari. Jadi dikarenakan satu harinya hanya
mengirim 1 read saja, jadi jumlah BOK per 1 read sama dengan jumlah BOK per hari. Kemudian untuk menentukan jumlah BOK per kilometer, yaitu jumlah BOK per harinya dikali dengan, jumlah BOK per read-nya dikali dengan jarak tempuh 1 read, yaitu 30 km per hari, dan dapat didapatkan 20.400.000. Dan berdasarkan hasil perhitungan di atas, tarif dasar pengiriman barang dapat menggunakan metode operasional kendaraan menghasilkan tarif dasar sebesar 3.400 per kilogram untuk tujuan yang ditemukan. Yang sudah ditentukan, dan rumus ini itu dapat dilihat dari jumlah BOK per 1 read-nya dibagi dengan jumlah BOK per 1 read-nya itu dibagi dengan kapasitas kendaraan sebesar 6.000 kg dan dikali dengan jarak tempuhnya, dan dapat dihasilkan sebesar 3.400 kg untuk tujuan yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.